Hebali mengatakan, kita jangan sampai kehilangan ilmu. Ilmu itu tempatnya ada di dadanya orang-orang soleh. Dan beliau mencantumkan satu syair ini ada di perpustakaan di Masjid Riyadh, perpustakaan kitab-kitabnya Habib Anis itu. Syair ini ada tertulis di situ di kertas. Syairnya apa? Laisa fil kutubi wad dafatiri ilmun wa innamal ilmu fi sudurir rijali. Ilmu itu tempatnya bukan di kitab atau di buku. Ilmu itu tempatnya ada di dadanya orang-orang soleh. Yang ada di buku, yang ada di kitab ini namanya informasi. Tapi ilmu itu dari dadanya orang soleh ditransfer kepada dadanya orang yang akan mau menerima. Itulah yang dinamakan baru benar-benar barokahnya ilmu. Gitu. Makanya dulu orang yang punya kitab banyak, itu di Al-Quran tidak dibilang ulama. Tidak dibilang ulama. Bahkan ada orang alim di Quran dibilang seperti anjing ada. Ada yang dibilang kama talil himar yahmilu asfara. Ada yang dibilang begitu. Tapi yang dibilang ulama itu siapa? Ternyata yang dibilang ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya, dia adalah para ulama. Jadi ciri-cirinya ulama adalah seseorang yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seorang itu punya ilmu dan ilmunya itu tidak menjadikan dia itu semakin takut sama Allah. Ilmu itu menjadikan dia itu justru semakin isinya hidupnya permusuhan terus. Sering nyalahkan. Itu sering menghina dan lain sebagainya. Itu bukan ilmu. Nggak ada rasa khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang dulu itu mentarbiyah. Orang dulu itu mentarbiyah orang tuanya atau guru-guru itu mentarbiyah muridnya. Bukan hanya dengan mentarbiyah agar muridnya itu punya ilmu. Tapi juga agar muridnya itu juga punya rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan Habib Tahir bin Husin bin Tahir, dua-duanya ulama besar. Anda tahu, yang didik siapa yang didik itu bibiknya sendiri. Jadi kecil dididik. Maka dikatakan kalau kamu law amil tu ma'adab dukhulul khala la kharajtu min binuril ilmi. Kamu tuh kalau belajar dan kamu ngamalkan adab masuk kamar mandi itu kamu amalkan persis kayak caranya Nabi yang ada di kitab-kitab fikih itu. Kamu keluar, kamu membawa cahayanya ilmu. Jadi dididik anak itu bukan cuma belajar, namun dimotivasi bagaimana agar bisa menjadikan anak tersebut mengamalkan ilmunya. Jadi orang dulu itu didiknya begitu. Bagaimana agar ilmunya ini melahirkan rasa takut, rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gimana orang itu ada semakin kenal sama Allah itu semakin takut. Kenapa? Karena dia tahu semakin tahu kebesarannya Allah Ta'ala. Tapi takut sama Allah itu nggak sama dengan kayak takut sama macan. Anda takut sama macan, Anda menghindar dari macan ya. Tapi kalau Anda takut sama Allah, Anda semakin kembali kepada Allah. Nah itu beda di situ. Beda di situ. Itu semuanya bisa didapat kalau kita ini semuanya ngerti tentang dari ilmu, dan dari ilmunya itu dari dengan sanad yang jelas, dari guru yang jelas sampai ke guru yang jelas sampai guru yang jelas sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu masya Allah sama semakin berilmu itu semakin takut. Ilmu itu semakin takut. Manis dada ilman walam yasdad udan lam yasdad minallahi illa. Orang tambah ilmunya nggak tambah petunjuknya, semakin jauh dari Allah Ta'ala. Mau tahu contohnya? Kadang-kadang ya, dulu sebelum ngaji, setiap wudhu basuh telinga. Setelah ngaji, wah ternyata cuma sunnah. Nggak basuh telinga. Ini termasuk lam yasdad minallahi illa bu'da ya, ini contohnya ini. Tahu ilmunya kok nggak semakin bagus, malah semakin meninggal. Nggak kan? Ini termasuk ini. Jadi, ayo kita jadikan ilmu kita ini sarana agar kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.